Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Masuk semua hari ini? Baik, ketua kelasnya dipimpin berdoa seperti biasanya. Silakan. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu Hikmah akan absen kalian satu per satu. Seperti biasanya, jika nama kalian dipanggil, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, anak-anak, ada yang penasaran kok? Kenapa kita duduknya seperti ini? Ada? Nggak tahu? Aku tahu nggak alasannya kenapa? Apa? Ya, alasannya kenapa? Kalian jawab berkelompok. Iya betul. Hari ini kita berkelompok. Hari ini Hikmah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk apa Bu Hikmah? Nanti dalam mengerjakan tugas kalian, pengerjaannya secara kelompok. Sebelum memulai pelajaran, sebelum Bu Hikmah memutar videonya, kalian keluarkan SKS sama buku tulis tema 5. Silakan dikeluarkan. Kamu buka halaman 25. Kamu baca 5 menit. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Diperhatikan videonya ya. Hari ini akan menyampaikan materi pelajaran kelas 2 tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan 5 pembelajaran bersatu. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Oke. Sebelum anak-anak, kan kemarin kan kamu sudah memahami cerita tentang hewan, dongeng tentang hewan. Apa kemarin dongeng tentang hewan itu? Namanya Pinter Silmi Fabel. Di dalam fabel, pelaku atau nama lainnya pelaku itu adalah tokoh. Paten apa? Paten H. Tokoh. Nah, tokohnya itu hewan kalau di fabel. Sekarang di sini ada cerita singkat. Hikmah mau mengulas tentang materinya kemarin. Di dalam cerita ini tokohnya siapa saja? Siti, Sobat cerdas, ini adalah suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Selesai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah sekarang dengarkan dongeng ini ya, dengarkan baik-baik dongeng yang akan dibacakan oleh guru. Berjudul Cerdikan
dengan kebalikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sudah tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat lapar tikus. Ular berkata, "Tinggalkan ucapanmu, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan ilmu yang mundur dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," ujar tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Dia lalu kembali sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lapar dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Sang ular tidak juga menemukan makanan. Dia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Dia masih sangat kesal terhadap tikus. Kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, dia mulai memutar-otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati," kata tikus terhadap ular. Sejenak sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan masalah tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" ujar tikus kepada ular. Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, sobat cerdas, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa? Ular dan tikus. Ular dan tikus. Simak lagi. Yang diceritakan dalam dongeng yaitu ular dan tikus. Kemudian yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Bagaimana kecerdikan tikus supaya tidak dimakan ular? Gimana? Kata-katanya berbohong. Berbohong? Masa tikusnya berbohong? Yang dikatakan tikus berbohong? Enggak, tikus nggak berbohong. Betul bicaranya. Tapi kata-katanya tadi gimana? Kebaikan? Apa? Silakan teman. Pinter. Jika kamu memakan aku, nanti kamu sendirian, kata si tikus. Jadi ularnya pikir, oh iya ya, nanti kalau aku makan si tikus, aku hidup sendirian, tidak punya teman. Oke, kita simak lagi. Kecerdikan tikus yaitu tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendirian dan tidak ada teman yang bisa diajak mencari makan. Selanjutnya, ya, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Kenapa ular dan tikus bisa
bisa hidup bersama? Teman-teman, iya pinter. Karena nasihat itu ada jawaban versi lainnya. Boleh tekan ya berteman. Karena berteman, ya ada apa-apa. Lainnya boleh ada lagi? Ada lagi enggak? Iya, karena bermaaf, saling memaafkan. Apa? Mengajak makan bersama. Kita simak lagi. Ular dan Simak tikus ya. dapat hidup bersama karena mereka saling memaafkan dan tidak akan saling memakan teman. Nah, sobat cerdas, belum tadi bisa. Ular dan tikus diceritakan yang membawa kepada kebaikan. Jadi dalam berteman kita tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Kita harus selalu bisa berteman dengan baik dan juga saling memaafkan. Nah, kalian semua bisa meneladani sikap yang baik yang telah dicontohkan oleh ular dan tikus. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap Perhatikan, di sini kita akan mempelajari materi tentang berhitung atau matematika. Bisa diperhatikan, agar videonya bisa dilihat yang lebih baik. Oke, lanjut ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Abi, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Abi, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Bima mau sebelum diterangkan lagi kalian baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Ibu menggunakan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal pecahan. Berikut ini adalah 1 buah donat utuh. Kemudian donat tersebut dipotong menjadi 2. 1 bagian nilainya setengah dan 1 bagian lagi nilainya setengah. Selanjutnya berikut ini juga merupakan 1 donat yang utuh. Donat tersebut kemudian dipotong, namun bukan dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dipotongnya seperti ini ya. Jadi Perhatikan potongan donat ini. Nah, ini 1 donat utuh dibagi menjadi 2. Apa sih ini? Sama besar. 2 bagian sama besar. Yang ini 1 donat utuh dipotong, tapi potongannya sama kah beda? Beda. Karena hari ini kita belajar mengenal pecahan. Kira-kira mana ya yang termasuk pecahan? Donat yang pertama apa donat yang kedua? Kita simak dulu. bagian donat tersebut bukan merupakan setengah. Kalian perhatikan ya, 2 potong donat tersebut bukan merupakan potongan yang sama besar. Jadi masing-masing bukan merupakan potongan setengah. Sobat pintar, ini adalah 1 buah donat. Ini adalah 2 bagian donat yang sama besar. Dan ini adalah 1 bagian donat dari 2 bagian donat. 1 donat itu nilainya 1. Dan 1 bagian donat dari 2 bagian donat tadi nilainya 1/2. Ini 1 donat nilainya berapa? 1. Karena dibagi 2, donat sama-sama besar, jadinya separuh sama separuh. 1 bagian donat dari 2 bagian donat nilainya 1/2. Atau nama lainnya 1/2 setengah. 1
1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, agar kalian lebih memahami, ayo kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan ya potongan donatnya. Satu donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian itu nilainya 1/2 dan satu bagian lainnya nilainya 1/2. Jadi setiap bagian itu disebut 1/2 bagian. Selanjutnya yang kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Perhatikan gambar kertas Siti berikut ini ya. Satu buah kertas yang berbentuk persegi panjang kita bagi 2 menjadi bagian yang sama besar. Satu bagian nilainya 1/2 dan satu bagian lainnya nilainya juga sama. Jadi nilai setiap fotonya berapa? 1/2. Oke, loncat ya. Mengerjakan latihan tersebut di buku latihan kedua menjadi bagian yang sama besar. Dengan ukuran berapa ya? Potongan di sebelah kiri. Selanjutnya yang ketiga, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran berapa ya? Potongan di sebelah kiri 1/2 bagian dan potongan sebelah kanan 1/2 bagian. Jadi kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Nah, seperti itu ya sobat pintar, kalian bisa dipahami? Kerjakan latihan tersebut di buku latihan kalian masing-masing. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Ulangi lagi, bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Sekarang kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kalian ketok meja kalian ya, akan berbunyi dum. Kemudian kalian tekan beberapa bagian bunyi semua ketok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Sekarang Betul Pak? Masa sih coba sih, aku tetap bantu. Buktinya bakalan aku. Iya, maksudnya lebih kuat itu suaranya lebih kuat. jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nah, kita Perhatikan dulu. Kita bacakan soalnya, kita jawab, habis itu kita kerjakan tugas secara berkelompok. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan
Dibaca dulu ya.